berhati-hati di dalam mengambilnya. Karena itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Sa'id Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah bertutur. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepadaku. Pesan khusus kepada Abdurrahman bin Samurah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abdurrahman ibn Samurah, la tas'alil imarah." Jangan kamu meminta kepemimpinan. Nabi larang. Jangan kamu meminta kepemimpinan. Fa innaka in u'titaha min ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Karena kepemimpinan itu kalau diberikan kepadamu tanpa kamu meminta, kamu akan dibantu. Iya. Kamu akan dibantu. Sebab jiwa itu kalau dia tidak meminta, tapi begitu diberi amanah, dia siap menanggungnya, itu kesiapan namanya. Tapi kalau dia meminta, cenderung akan merasa bangga dengan dirinya, merasa mampu, ya, dan berbagai bahaya-bahaya yang lain. Karena itu kata Nabi, wa in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Dan kalau kepemimpinan itu diberikan kepadamu dari permintaan, diberikan kepadamu karena engkau memintanya, maka akan diserahkan kepada engkau. Nah, suatu itu kalau diserahkan kepada diri sendiri, maka itulah sebab kebidasaan seseorang. Nah itu kita selalu berdoa ya di dzikir pagi dan petang. Apa doa kita? Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, janganlah engkau serahkan diriku kepada saya sendiri walaupun sekejap mata. Iya. Baik. Jadi ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu. Di hadits yang lain di riwayat Muslim dari Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, Abu Dar berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku, "Ya Abu Dar, araka dha'ifan." Wahai Abu Dar, saya melihat kamu ini lemah. Saya melihat kamu ini lemah. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Dan saya ini cinta untuk engkau apa yang saya cintai untuk diriku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka kata Nabi, la ta'muranna ala itsnaini. Jangan kamu sekali-sekali memimpin antara dua orang. Wala tuwalliyanna mala yatim. Dan jangan sekali-sekali kamu memegang tanggung jawab harta anak yatim. Demikian dalam riwayat Muslim. Iya. Di riwayat lain di Sahih Muslim juga dari Abu Dar. Abu Dar pernah berkata kepada Nabi. Abu Dar ternyata yang berkata. Qultu ya Rasulullah, saya berkata, wahai Rasulullah, ala tasta'miluni? Tidakkah engkau mempekerjakan saya? Memberikan jabatan kepadaku? Ya. Ini Abu Dar ya. Datang kepada Nabi minta apa? Minta jabatan. Ya. Artinya dipekerjakan, dijadikan gubernur kah atau dijadikan dia melakukan kegiatan apa begitu dari hal-hal yang merupakan maslahat umum. Maka kata Abu Dar, fadaraba biyadihi ala mankibi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memukul bahuku dengan tangannya. Ya. Thumma qala, kemudian Nabi berkata, ya Abu Dar, wahai Abu Dar, innaka dhaif. Sungguhnya kamu ini lemah. Perhatikan ya, itu sifat kepemimpinan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, tidak ada sungkan dalam hal yang seperti ini. Sebab ini bukan masalah yang saya tahu
Abu Dhar ini misalnya lemah, tapi oleh Nabi tidak disampaikan karena khawatir menyinggungnya misalnya. Ya. Maka ini akan membawa banyak permasalahan, apalagi masalah-masalah wilayah terkait dengan banyak orang. Maka Nabi berucap engkau lemah itu bukan mencela Abu Dhar, tapi untuk mendudukkan masalah itu harusnya bagaimana. Iya. Karena amanah-amanah itu disandang dengan dua syarat. Yang namanya amanah disandang dengan dua syarat. Syarat yang pertama disandang dengan kekuatan, dia memiliki kekuatan. Dan syarat yang kedua, ya, saya ulangi, tanggung jawab itu disandang dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah dengan kekuatan, dan syarat yang kedua dengan amanah. Dengan amanah. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Iya. Ketika Nabi Musa alaihi salam dipandang oleh Nabi Yakub cocok untuk dinikahkan dengan putrinya dan dia membantu Nabi Yakub selama 8 tahun, maka bahasa yang dibahasakan oleh putrinya, ya abati ista'jirhu inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Wahai ayahku, ya, pekerjakanlah dia. Sungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat dan orang yang amanah. Itu dua syarat. Punya kekuatan dan punya apa? Amanah. Kekuatan dalam bentuk keahlian, kemampuan. Abu Dhar ini radhiyallahu taala anhu bukan lemah dari sisi fisiknya. Beliau ikut di dalam berbagai jihad fi sabilillah. Abu Dhar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Dan kisahnya masyhur. Bagaimana beliau mengejar keislaman di Mekah. Ya, dipukuli oleh penduduk Mekah. Dimaklumi kisah Abu Dhar, ya. Bukan orang yang lemah dari sudut. Dia tidak memiliki keberanian. Bahkan seorang yang sangat pemberani sekali Abu Dhar. Maka lemahnya di sudut lain. Terkait dengan apa? Masalah kepemimpinan. Iya. Karena itu tidak semua orang layak memimpin. Walaupun dia kuat. Walaupun dia punya apa? Punya kemampuan. Ada seorang sahabat yang bernama Bara' ibn Malik. Iya. Dia ini ahli di dalam peperangan. Punya kekuatan. Dari jago perang dari masa jahiliyah. Ya, kebiasaan perangnya orang Arab itu sebelum mulai peperangan itu ada namanya mubarazah, duel dulu. Jadi setiap pasukan dia majukan dulu anggotanya masing-masing untuk duel. Ya, ini Bara' bin Malik selalu menjadi wakil pasukan untuk duel. Di 100 kali peperangan tidak pernah kalah. Al-Bara' bin Malik ini. Dan Bara' bin Malik dia pernah menembus pasukan musuh sendirian. Dia perlihatkan kepada kaum muslimin, kalian tenang saja dulu di situ. Maka dia perangi musuh itu dari depan sampai ke belakang, kemudian dari belakang balik lagi ke depan. Ya. Ada yang meragukan kekuatannya? Tapi Umar berpesan, jangan sekali-sekali Al-Bara' bin Malik menjadi pemimpin di tengah pasukan. Karena dia akan menjatuhkan pasukannya ke dalam kebinasaan. Dia tidak cocok jadi pemimpin. Kenapa? Umar sebutkan alasannya. Karena kalau dia menjadi pemimpin, dia akan ukur pasukannya dengan kemampuan dirinya. Jelas ya? Ya kalau pemimpin dia ukur dengan kemampuan dirinya, wah repot nih pasukan. Bisa hancur semua. Dikasih tugas-tugas berat, dia tidak bisa apa? Dia tidak bisa lakukan. Ya. Maka Umar melarang menjadikannya sebagai apa? Pemimpin. Jadi bukan kaitannya dengan masalah kekuatan. Ini ada sudut yang harus diketahui. Kemudian kata Nabi SAW kepada Abu Dhar, wa innaha amanah. Jabatan itu adalah amanah. Wa innaha yaumal qiyamah khizyun wa nadamah. Dan sungguhnya jabatan ini pada hari kiamat adalah kehinaan dan penyesalan. Kehinaan dan penyesalan. Diingatkan.
bahwa banyak orang yang menyandang jabatan-jabatan di dunia pada hari kiamat berakhir dengan kehinaan dan berakhir dengan penyesalan, disebabkan karena dia tidak menunaikan tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Iya.